Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, karena dengan izin dan kuasanya kita di bulan puasa ini masih bisa melaksanakan satu kegiatan akademik yang sedang proposal penelitian skripsi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan salam sampai kepada kita yang istiqamah menjalankan sunnahnya. Yang terhormat penguji utama Bapak Dr. Haji Baik Yodio, Magister Pendidikan, dia penguji dua Fitri Yani Zainal, Magister Pendidikan, kemudian Sekretaris Dewan Penguji atau Pembimbing dua Pusat Riau, Magister Pendidikan Islam, Saudari Frida Sapira Poli, serta seminar seminar proposal penelitian skripsi yang saya banggakan. Audiens yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Izinkan saya selaku pembimbing satu sekaligus sebagai ketua dewan seminar proposal skripsi mengajak kepada kita semua, mari kita buka seminar proposal skripsi ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tahapan-tahapan seminar proposal ini, yang pertama adalah presentasi dari peserta seminar. Kemudian setelah itu konfirmasi atau mungkin sanggahan dan bimbingan dari Dewan Penguji, saya dari penguji utama, penguji dua dan pembimbing satu. Kemudian diingatkan kepada saudari Frida Sapira, ini adalah tahapan, menurut teman saya, tahapan paling utama untuk Anda perbaiki ataupun Anda masukkan beberapa saran dari Dewan Penguji. Makanya diharap kepada Anda menyiapkan alat tulisnya, tapi lebih bagus kalau Anda bisa rekam supaya Anda tinggal membuka kembali rekaman itu dan bisa mengetahui apa yang disarankan oleh Dewan Penguji. Karena biasanya kalau dengan menulis konsentrasi Anda bisa terpecah antara menulis dengan masukan saran dari Dewan Penguji. Makanya dengan cara merekam itu tidak Anda terbebani dengan dua tapi kecuali kalau Anda punya kemampuan, saya bisa menggabung antara yang menulis dengan memberikan saran atau menulis apa yang disarankan oleh Dewan Penguji. Saya kira itu petunjuk, dan biasanya juga kalau orang diuji seperti ini itu mentalnya agak berubah, ya, mentalnya agak berubah, ada drop sedikit dan biasa. Tapi ini bulan puasa sih, tentu Anda puasa atau tidak, karena perempuan kan bisa saja tidak puasa. Biasa saya bilang minum air dulu supaya ada perubahan sedikit. Tapi ini dalam bulan puasa mungkin Anda bisa berdiri, tapi tadi sudah berdiri tidak terlalu kaku, supaya apa yang nanti disampaikan oleh Dewan Penguji itu Anda bisa menangkap dengan baik. Kalaupun Anda tidak paham, silahkan ditanya lagi. Saya kira itu petunjuk dari saya kepada peserta ujian, dan selanjutnya saya persilakan kepada saudari Frida Sapira Poli untuk mempresentasikan hal-hal inti dari proposal skripsi. Silakan.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati memuji satu Bapak Dr. Rifai Bolotio, MPD. Yang saya hormati memuji dua Ibu Nur Fitriani Zainal, MPD. Dan yang saya hormati juga pembimbing satu Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman, MPDI. Yang saya hormati Ibu Satriani, MPDI, selaku pembimbing dua. Dan yang saya hormati pula para audiens sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah, saya Frida Safira Poli akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Problematika Peserta Didik pada Pembelajaran Fikih di MTS Alinaya Manado. Pada latar belakang ini, proses pembelajaran fikih banyak ditemukan problematika di dalamnya, baik itu problematika guru, siswa, sarana pembelajaran, maupun materi yang diajarkan. Mengenai pembahasan tentang pembelajaran dan pendidikan, maka akan banyak ditemukan masalah di dalamnya dan tidak akan selesai karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pendidikan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, proses pembelajaran seharusnya dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi masalah. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar, seperti penyampaian materi dari sumber kemudian diberikan oleh guru dan diterima oleh siswa. Dalam penerimaan tersebut, siswa diharapkan mampu menangkap materi yang diterangkan oleh guru serta mampu memahaminya. Akan tetapi, masalah akan timbul apabila siswa kurang memahami materi dengan baik. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah kurang meresponnya siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru yang tidak mampu memahami kondisi siswa atau pelajaran itu sendiri yang sulit dipahami oleh siswa sehingga membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Siswa hanya mendengarkan apa yang diberikan oleh guru tanpa memahami makna yang terkandung di dalam pelajaran tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu adanya upaya yang dilakukan baik itu guru dan pihak sekolah untuk mengatasinya. Selanjutnya, rumusan dan batasan masalah. Rumusan dan batasan masalah ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fikih di MTS Alinaya Manado. Kedua, bagaimana kendala dan solusi guru mata pelajaran fikih terhadap sikap peserta didik dalam pembelajaran fikih di MTS Alinaya Manado. Dalam batasan masalah, penelitian skripsi ini meliputi problematika peserta didik terhadap pembelajaran fikih, khususnya sikap peserta didik, kendala serta solusi terhadap sikap peserta didik dalam pembelajaran fikih di Madrasah Tasanawiyah Alinaya Manado tahun pelajaran 2021 sampai 2022, semester genap kelas 8. Selanjutnya, pengertian judul. Problematika adalah suatu permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan sehingga harus ada jalan pemecahannya guna keluar dari persoalan tersebut. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri khas seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pembelajaran fikih
fikih adalah suatu proses belajar mengajar yang dimana pembelajarannya mengenai ajaran Islam. Dalam segi hukum syarah yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan memberikan materi dan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan. MTS Alinaya Manado merupakan sekolah yang berstatus sekolah swasta. Madrasah ini didirikan pada tahun 2014 dan ditandatangani langsung oleh Kakanwil Kewenang Manado yang di atas tanah luas bangunan madrasah 600 meter persegi. Madrasah Alinaya Manado terletak di Jalan Sungai Sadang, Kelurahan Sumompo, Lingkungan 5, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Pada tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu untuk mengetahui bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fikih di MTS Alinaya Manado. 2. Untuk mengetahui kendala dan solusi guru mata pelajaran fikih terhadap sikap peserta didik dalam pembelajaran fikih di MTS Alinaya Manado. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Dalam kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 kegunaan. Yang pertama, kegunaan ilmiah. Kegunaan ilmiah diharapkan agar dapat membantu untuk mendapatkan referensi bagi yang mengembangkan ilmu dan menambah wawasan bagaimana solusi menangani problematika pada saat pembelajaran fikih. Kedua, kegunaan praktik. Diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi penulis dan pembaca agar kedepannya bisa menambah pemahaman mengenai bagaimana menangani problematika pembelajaran fikih. Selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa penelitian yang membahas topik yang relevan dalam penelitian ini, seperti penelitian Nadim Afif Naufal tahun 2019 dengan judul Problematika Pembelajaran Fikih di MTS Alinaya. Problematika pembelajaran fikih di MTS Tarbiyahul Himmah. Dalam penelitian ini memiliki persamaan, yaitu problematika penelitian sama-sama membahas dan mengikuti penelitian sama-sama membahas dan meneliti tentang problematika pembelajaran fikih. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, subjek penelitian berbeda. Dalam penelitian terdahulu, subjek penelitiannya ialah problem siswa, guru, lingkungan, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Sedangkan penelitian sekarang, subjek penelitian ialah terhadap problem peserta didik. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Swastian Siska tahun 2019 dengan judul Analisis Problematika Proses dan Hasil Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Pancasila Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Dalam penelitian ini terdapat persamaan, yaitu objek penelitian sama-sama membahas dan meneliti tentang problematika pembelajaran fikih. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, subjek penelitian berbeda. Dalam penelitian terdahulu, subjek penelitiannya ialah pada proses pembelajaran fikih serta dengan faktor penyebab terjadinya problematika tersebut. Sedangkan penelitian sekarang, subjek penelitiannya ialah terdapat problematika peserta didik pada pembelajaran fikih yang khususnya pada sikap peserta didik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Herman Faidi tahun 2015 dengan judul Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas 10 pada Pelajaran Fikih.
Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu persamaan dari penelitian ini, objek penelitian sama-sama membahas dan meneliti tentang pembelajaran fikih. Kemudian perbedaan adalah subjek penelitian berbeda. Dalam penelitian terdahulu, subjek penelitiannya ialah kesulitan guru dan siswa terjadi pada mata pelajaran fikih dan cara mengatasi kesulitan tersebut. Sedangkan penelitian sekarang, subjek penelitiannya ialah terdapat problematika peserta didik pada pembelajaran fikih. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik secara etimologi ialah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dan struktur proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Peserta didik menurut Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2003 nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ciri-ciri peserta didik antara lain kelemahan dan letak berdayanya, kedua, kemauan keras untuk berkembang, ketiga, ingin menjadi diri sendiri atau memperoleh kemampuan. Menurut Samsul Hizar, ia menjelaskan 6 kriteria peserta didik. Antara lain, peserta didik bukanlah miniatur yang dewasa, tetapi memiliki dunia sendiri. Kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Tiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. 4. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. 5. Peserta didik merupakan dua unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik yang menghendaki latihan dan pembiasaan yang dilakukan melalui proses pendidikan. Yang terakhir, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Poin yang kedua, pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih adalah alat untuk melaksanakan tujuan pendidikan di dunia dalam melatih siswa agar mengerti tentang syariat agama Islam. Pada mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simpulannya saja. Yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, mengajar, latihan, menggunakan pengalaman dan pembiasaan. Tujuan pembelajaran fikih menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
pengetahuan peserta didik, membantu wakaf peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga kerahasiaan, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam atau selain manusia, dan lingkungan. Metode pembelajaran fikih ialah suatu cara menyampaikan materi pembelajaran fikih dari seorang pendidik kepada seorang peserta didik dengan memilih satu atau sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, dipersilakan ke penguji utama. Ya, terima kasih Pak Dr. Muhammad Rahman, Minister Pendidikan Islam, Bu Satriani sebagai mitra pembimbing penguji, Bu Fitriani, Ananda Frida Safira Poli. Bukan saja itu, saya tadi kamu yang baca proposal saya bosan. Bukan saya itu masker. Sebentar jadi alasan untuk tidak bisa menjawab. Ya. Kamu yang baca proposal saya yang bosan. Baru kamu tidak dengar ketua tim bilang kesimpulan, baca kesimpulan dengan baca terus agak jam pas habis waktu mengenai. Baik, saya jujur tidak tahu apa yang di kepala Frida untuk menulis proposal ini. Saya belum tangkap. Sebenarnya Frida ini ingin teliti apa? Tentang sikap peserta didik. Tentang sikap peserta didik dalam pembelajaran fikih. Lalu kenapa problematika? Karena di dalam pembelajaran banyak sekali problematika yang terjadi. Kenapa tidak langsung sikap peserta didik terhadap sikap peserta didik dalam pembelajaran fikih? Dengan sendirinya kan akan ada problematika. Ya. Jadi kalau saya bisa aja bilang sikap peserta didik dalam pembelajaran fikih. Yang pertama, kemudian kedua ini mau Frida sendiri bingung kan dengan judul ini kan? Bingung nggak? Mau keluar dari PTK atau tidak? Ini mau ke PTK gantung diri, mau ke kalau PTK murni ya PTK murni. Tetapi waktu saya ikut di Bogor kemarin memang pakar PTK-nya itu bilang bahwa PTK itu sebaiknya untuk guru-guru yang sudah guru. Ya, kalau bagi mahasiswa sebenarnya untuk mahasiswa jadi guru belum bisa, guru artinya tidak cocok lah. Bukan tidak bisa tapi tidak cocok. Yang cocok itu PTK memang yang sudah guru untuk mendidik. Nah mungkin ini kebingungan mau diputuskan kemana. Kenapa harus bicara satu mata pelajaran pendidikan fikih misalnya? Nah, untung tidak ada kelas kan sini kan. Kalau ada kelas berarti jelas PTK. Kenapa harus pembelajaran fikih? Karena menurut saya kan pernah mengajar di Universitas Al-Inayah dan memegang mata pelajaran fikih. Jadi saya bisa tahu, bisa menganalisis problematika yang terjadi dalam kelas. Oh, karena Frida ini mengajar, jadi meneliti diri sendiri. Iya. Jadi kalau saya pertama itu ditetapkan saja bahwa mau dipilih apa,
sikap peserta didik pada pembelajaran fikih. Kalau saya tidak cenderung problematik, karena problematika itu akan tahu dengan sendirinya, akan disebutkan dengan sendirinya ketika kita bicara sikap kan, atau perilaku, ya kan, atau tidak usah dibatasi dengan pembelajaran fikih, lebih luas. Sikap peserta didik dalam pembelajaran apa aja di sana, di Sanawi Al-Inayah, bukan cuma di fikih kan, mungkin pada semua mata pelajaran sama saja atau bagaimana. Yang satu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bilang tadi karena saya tidak tahu mau kemana awalnya ini, ya. Frida ini mau meneliti apa gitu, karena tidak jelas, terlalu panjang bacanya tadi. Saya mencoba tangkap tapi tidak tertangkap. Nah, kebingungan Frida yang kedua selain PTK atau tidak, coba buka halaman 37 proposal. Ini sekedar ada atau memang harus ada? Sudah. Sistematika pembahasan. Habis poin A apa ini? Identifikasi masalah. Nah, ada enggak di sini? Nah, maksudnya apa dikonsepkan itu? Di sini sementara kenyataannya tidak. Kebingungan kedua, ya kan? Nah, coba Frida biar cerita sesungguhnya apa yang terjadi dengan sikap siswa terhadap pembelajaran pada pembelajaran di Al-Inayah. Coba plong saja. Sikap siswa yang terjadi pada itu pada pembelajaran, banyak siswa yang tidak tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ada yang cuma tidur. Kalau misalnya yang pelajaran ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang cuma menerangkan tapi tidak masuk akal. Kamu? Situasinya akhirnya begitu. Nah, kenapa dia misalnya banyak main HP? Kenapa? Karena kebanyakan ada yang tidak suka pembelajaran fikih, metode yang guru-guru yang kasih tidak sesuai dengan mereka. Metodenya atau gurunya yang tidak disukai? Dua-duanya, gurunya dan metodenya. Jadi Soalnya guru yang mengajarnya itu ada yang cara mengajarnya itu keras, ada yang mengajar, yang membahas, yang mengajar. termasuk Frida tidak disukai. Kalau Frida disukai, Frida juga tidak disukai oleh murid-murid. Iya, karena pas mengajar ada yang cuma bermain. Atau cuma Frida yang tidak disukai oleh murid-murid? Ada yang guru-guru lain. Oh gitu. Selain sikap dalam menerima mata pelajaran, sikap seperti apa lagi yang lain? Sikap yang tidak menghormati guru. Contohnya pada saat jam mengajar ada siswa yang langsung keluar begitu pas jam pelajaran. Itu kan sama dengan yang tadi, ya kan? Itu kan di Al-Inayah itu, madrasah Al-Inayah kan madrasah pembuangan sebenarnya, kan? Siswa-siswa tidak laku, tidak lulus di sekolah lain masuk ke situ, dan memang latar belakang itu. Apalagi sikap yang lain, cerita saya semua. Sikap siswa terhadap menerima mata pelajaran, sikap apa lagi? Jadi kalau saya sikap, jadi bagaimana sikap siswa
ya kan, sikap siswa dalam menerima pembelajaran di madrasah aliyah. Kemudian bagaimana, ada 3 aspek di sikap siswa dalam hubungannya dengan guru, sikap siswa dalam hubungannya dengan teman sebaya. Kalau saya lebih luas lah, tidak usah toh. Di kajiannya ke sikap siswa, penelitiannya tidak khusus ke mata pelajaran, dibuka luas. Jadi sikap siswa bagaimana sikap siswa terhadap pelajaran yang ada, bagaimana sikap siswa hubungannya dengan guru, bagaimana sikap siswa dengan teman sebaya, toh. Itu kan bisa ditahu di situ. Itu kalau saya jadi tidak ke problematika tidak terlalu sempit sekali. Kalau ini itu masalah, sementara kita tidak tahu masalahnya itu dari mana, langsung ini itu masalah, ya. Nah, kemudian tadi saya dengar ada tujuan pembelajaran fikih apa di situ? Mana tujuan pembelajaran fikih yang Safira ada baca? Siapa Puri ada baca? Tujuan pembelajaran fikih yang Frida ada baca antara pertanyaan tadi yang mana? Tujuan pembelajaran fikih menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 10 tahun 2003 pasal 3 yang disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi Itu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran fikih mana? Karena dia beriman bertakwa di situ tujuan fikih. Salah kutip kan? Nah, ya, salah kutip kan seharusnya apa? Apa tujuan pembelajaran fikih apa? Gitu. Ya, ada beberapa hal yang karena terlalu cepat tadi saya tidak tangkap, tapi menimbulkan pertanyaan sih tadi. Itu dari sisi beberapa isi. Yang kemudian kedua, usahakan jangan menggunakan kata-kata kita dalam penulisan ini. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, nanti akan diarahkan oleh pembimbing itu, oleh Pak Dr. Sakri, ya, yang akan menjelaskan lebih panjang tentang hal itu. Nah, kemudian saran saya, daripada banyak mengacu kepada tulisan-tulisan yang dari luar, ya, di Fakultas Tarbiyah Iftik ini sudah banyak dosen-dosen yang menulis, ya, untuk referensi-referensi bukan sedikit, banyak ini, apalagi tentang ini, atau ada skripsi-skripsi atau tesis-tesis mahasiswa S2, PAI yang sudah banyak menulis tentang hal-hal ini. Kenapa tidak menjadikan tulisan-tulisan mereka sebagai rujukan? Ya, Bu Satriani punya ada, Pak Dr. Muhammad Kesrahman punya ada, Ibu Fitriani punya ada. Itu lebih bagus digunakan, ya, karena itu lebih real, tahu oh yang nulis ini orangnya, ya, daripada cuma mengawang-awang, apalagi ambil dari internetan, ya. Jadi kalau saya sarankan, apalagi beliau ini pakar di bidang pendidikan, di PAI kan, ahlinya, mereka pendidikan. Carilah tulisan-tulisan beliau yang dalam bentuk jurnal, artikel, ya. Itu lebih Anda sitasi ke sana, ya, biar bisa lebih mendokrak, ya, terutama akreditasi PAI yang dipertahankan. Nah, tulisan ayat disesuaikan hadis, ya, karena ini Frida. Dan terakhir dari saya, ya, selamat, ya, untuk ditindaklanjuti. Makasih Pak. Saya sekali seperti ini. Ya. Waalaikumsalam. Tadi ada saran perbaikan judulnya dari problematika menjadi sikap.
coba bincangkan hal ini sebentar gitu. Tapi kita mau dengar dulu gimana tanggapan dari Komisi 2 untuk Nur Fitriani Zainal Magister Pendidik. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ketua Dewan Penguji yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Safarahman, Minister Pendidikan Islam, dan Sekretaris Dewan Penguji Ibu Satriani, Minister Pendidikan Islam, dan terkhusus kepada Adinda Fida Safira Koli. Jadi Ibu memposisikan diri sebagai pembaca di proposal ini, dan ada beberapa masukan. Yang pertama itu dari segi penulisan ya. Kalau dari segi teknis ya, masih banyak typo, dan perhatikan penggunaan kata baku. Jadi ada yang dibaca ada kata kalimat dikasih. Kasih itu diberikan atau bagaimana? Kemudian masuk ke latar belakang masalah. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh penguji utama. Ya, Ibu ketika membaca itu tidak mendapatkan keterkaitan antar paragraf ya. Jadi ketersambungan ide yang ingin disampaikan oleh Fida terkait problematika pembelajaran fikih ini belum tersampaikan. Saran dari Ibu sebaiknya tadi juga sudah disampaikan penguji utama, ini kan membahas tentang sikap, tapi di latar belakang masalahnya itu tidak ada menyinggung sedikit tentang sikap sebagai titik atau problem atau fokus yang akan diteliti ya. Jadi sebaiknya di latar belakang itu kalau memang masih ingin mempertahankan problematika, tapi ada spesifik di latar belakangnya itu dibatasi, jelaskan tentang sikap sebagai problem dalam penelitian ini ya. Kemudian setelah itu sebaiknya lagi kenapa MTS Al-Inayah itu dijadikan sebagai tempat atau lokasi penelitian. Menjawab dari pertanyaan Bapak ya. Ya karena mungkin sekolahnya kurang bagus, jadi lebih menarik lagi untuk didalami. Kemudian baik, sebaiknya juga ada identifikasi masalah. Kenapa kita butuh identifikasi masalah? Karena identifikasi masalah itu yang sebenarnya kita narasikan di latar belakang. Jadi poin-poin penting di latar belakang itulah yang dijadikan inti di identifikasi masalah. Jadi terserah Frida mau buat latar belakangnya dulu atau mau buat identifikasinya kemudian dinarasikan di latar belakang supaya ada keterkaitannya, bukan latar belakangnya berbeda kemudian identifikasi masalahnya berbeda. Tidak konsisten kalau seperti itu. Setelah itu sebenarnya kalau berbicara tentang sikap ini sangat menarik ya, karena di tesisnya Ibu itu berbicara tentang sikap. Jadi setelah Ibu baca ternyata di landasan teoritisnya malahan tidak ada tentang sikap ya, padahal yang mau diteliti sikap. Jadi tidak harus gali lebih dalam lagi apa itu sikap, karena ternyata setelah kita baca referensi, sikap dengan perilaku itu cukup berbeda. Jadi Ibu ini saja ya, kalau sikap itu lebih ke pemikiran kita, kalau perilaku itu aktualisasi atau perbuatan ya. Jadi bisa saja sikap itu berbeda dengan perilaku. Jadi saran saya di landasan teoritisnya itu ditambahkan pengertian dari sikap menurut para ahli, kemudian indikatornya sikap, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Kenapa perlu indikator dari sikap? Karena itu yang akan menyusun instrumen wawancaranya. Tidak ya? Jangan sampai di instrumen wawancaranya itu cuma bertanya bagaimana sikap. Kalau cuma bertanya bagaimana sikap, bagaimana kita bisa dalami? Kalau yang Ibu lihat di pedomannya itu cuma satu pertanyaannya, bagaimana sikap.
Frida belum menuliskan persamaan dan perbedaan. Sepanjang yang ibu baca ya, itu belum ada persamaan dan perbedaan. Jadi penting apa persamaan dan perbedaan, sehingga posisi dari penelitian kita itu ada di mana ya. Kemudian Frida, kalau saran dari ibu, sebaiknya poin-poin penting di penelitian terdahulu itu cukup yang Frida butuhkan saja. Kenapa? Ini kan nanti ada cek plagiasi ya. Jadi kalau Frida ambil semua dari tulisannya orang, jangan sampai tingkat plagiasinya lebih tinggi. Jadi cukup yang betul-betul Frida butuhkan. Jangan satu abstrak yang di copy paste ya. Oke. Kemudian lagi, sebaiknya kalau undang-undang itu tidak usah dikutip dari tulisan orang, itu di halaman 11. Sebaiknya ambil saja langsung dari undang-undangnya sendiri ya. Tidak. Kemudian untuk penulisan ayat Al-Quran yang kita kirim di PDF-nya itu berbentuk gambar. Ini pakai Word, Al-Quran Word. Iya. Jadi PDF-nya itu berbentuk gambar ya, jadi tidak jelas. Jadi misalkan menggunakan Al-Quran Word, tapi kalau di sini sepertinya sudah menggunakan ya. Kemudian tidak yang lebih penting lagi itu numbering. Jadi pembagian antara subjudul itu penting. Jadi angka kode A, kemudian nanti dijelaskan oleh pembimbing gue jadi sama pembimbing gue insya Allah lebih pakar. Kemudian ya di subjek wawancara itu ibu temukan hanya gurunya yang akan diwawancarai. Mungkin Frida lupa karena di pedoman wawancaranya itu sudah ada kepala sekolah, kemudian ada peserta didik, tapi di proposalnya itu masih dituliskan siswa saja ya. Jadi mohon untuk direvisi kembali. Oke. Kemudian baik, ibu masuk ke metodologi. Oke. Kalau di metodologi itu walaupun kita mengutip dari pendapat dari orang lain, tapi bagian dari proposal kita itu juga harus ada ya. Jadi Frida harus seharusnya menuliskan seumpama kalau mengumpulkan data apa yang akan dikumpulkan itu harus jelas, jangan cuma kutipan dari orang-orang. Kemudian reduksi data apa yang akan direduksi, sama halnya juga dengan data apa nantinya yang akan disajikan. Kemudian yang terakhir yang ibu tidak dapatkan ini adalah uji keabsahan data. Jadi apakah nantinya akan menggunakan triangulasi atau tidak. Jadi tidak itu dipertimbangkan kembali dari saran-saran ini. Dan itu apresiasi dengan daftar pustakanya. Ini sudah pakai Mendeley. Iya, alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti kalau menyusul lebih mudah. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira banyak saran tadi yang disampaikan oleh Ibu Puan hubungannya dengan proposal ini. Tapi insya Allah nanti sebentar saya coba rangkum semua apa yang disarankan oleh Dewan Penguji. Karena ya tadi lihat dari sistematika pembahasan yang Anda tulis di halaman 17 itu, saya bingung menyampaikan bagaimana saya menyampaikan ke Anda antara pembimbingan dan tulisan yang dengan yang Anda tulis di halaman 17. Saya tidak
kalau tidak salah ingat saya pernah bertanya, Anda menggunakan metode apa? Pedoman penulisan mana? Anda jawab metode penulisan 2018. Tapi ini tidak sesuai dengan metode penulisan 2018. Anda tidak bawa buku. Saya biasa begini, baru tadi itu bimbingan mahasiswa tadi. Saya berulang-ulang tanya, itu sudah mau masuk ke skripsi, ulang-ulang tanya, ada pakai kan gini, saya bukannya kaku untuk menggunakan metode lain, tetapi pikiran saya kalau kita pakai satu aturan, maka aturan yang kita pakai itu kita harus konsisten gitu. Jangan kita lompat-lompat. Kan sama saja Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran mengatakan seperti ini, itu kita harus sami'na wa ata'na. Itu kita harus mendengar dan mengikuti itu. Jangan kita dapat dengar orang lain katakan di agama sebelah begini, baru Anda ikut di agama itu lagi. Itu tidak sami'na wa ata'na. Sama dengan aturan ini. Kan ada dua pedoman yang kita gunakan di tarbiyah ini. Ada pedoman 2018, ada pedoman 2020. Saya terserah saja, saya ikut ke mahasiswa mana maunya. Itu. Cuma resikonya Anda tanggung sendiri sebagai mahasiswa. Kalau Anda pakai 2018, ya harus ditanggung. Kenapa harus pakai 2018? Anda pakai 2020 harus tanggung. Kenapa pakai 2018? Maksudnya ditanggung sini, ya harus ikut dengan pedoman itu. Jangan Anda pakai 2018, pindah 2020, begitu ya. Ya, selanjutnya saya persilakan ke pembimbing 2 dulu. Ya. Baik, yang pertama, Frida, coba buka deh ininya. Di sistematika pembahasan di halaman 37. Istilahnya bukan sistematika pembahasan yang garis besar isi skripsi. Tidak salah itu ya. Kalau yang di 2018 yang dipakai, tapi ini gambaran untuk di skripsinya nanti Frida ya setelah penelitian. Ini Ibu perhatikan jenis penelitiannya apa ya? Kualitatif ya. Oke. Setelah Ibu baca di sistematika pembahasan ini, itu sistematika pembahasan untuk penelitian kuantitatif. Yang pertama yang mengindikasikan ada definisi operasional. Kalau penelitian kualitatif itu tidak perlu. Kemudian di bab 3-nya ada populasi dan sampelnya, uji validitas dan reliabilitas. Itu tadi yang Bapak bilang, usahakan disesuaikan jenis penelitiannya. Kalau penelitian kualitatif itu yang tadi Ibu sebutkan tidak dibutuhkan. Nanti dicek kembali, cari coba di situ untuk yang pedoman di 2018 itu ada di situ untuk yang penelitian kualitatif. Kalau yang ini penelitian kuantitatif. Jadi kalau mau meneliti kuantitatif ini sistematika pembahasannya ada validitas, reliabilitas, definisi operasional dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dibutuhkan di penelitian kuantitatif. Itu nanti di cross check ya, karena ini penting karena nanti ini yang akan Frida gunakan untuk menulis skripsinya. Kalau ini saja salah, otomatis nanti akan kewalahan penulisan skripsinya deh kan. Kemudian terkait tadi sikap, itu yang Ibu pertanyakan di awal, harusnya dibahasakan tadi bahwa Frida mau melihat problematika itu dari sisi sikapnya peserta didik. Tadi kalau dari penguji 1, penguji 2 akhirnya mereka konsen kepada sikap. Padahal sebenarnya maunya kita Pak ya sebagai pembimbing itu kita mau melihat masalah-masalah yang terjadi, problematika sesuai dengan judulnya. Tapi karena Ibu kemarin tanyakan ke Frida, makanya Ibu bilang coba usahakan bisa mempertanggungjawabkan itu di depan penguji. Tapi ternyata juga tadi agak diragukan ya, makanya Bapak penguji 1-nya lebih kepada sikapnya.
sesuai dengan Bapak ya. Kemudian ya yang tadi ada beberapa juga di footnote-nya itu Ibu perhatikan tidak menggunakan referensi asli. Salah satunya tadi undang-undang ya. Ini Ibu dapatkan lagi di kemarin Ibu pada saat bimbingan Ibu sarankan coba merujuk ke referensi aslinya. Misalnya yang pertama di halaman 1 deh, footnote pertama. Biasanya kalau di jurnal itu ada referensi di situ, biasanya kan inot deh ya, inot situ bisa diklik atau misalnya ini apa ini pos pembelajaran. Karena ini begini deh, menurut Ustaz Usman harusnya ambil dari bukunya Ustaz Usman atau pendapatnya yang ada Ustaz Usmannya ini yang menulis. Tapi karena di sini diambil dari Ivan Junaidi, atau bisa juga begini, coba cek nanti di pedomannya bagaimana bentuk penulisan ketika dia diambil dari referensi lain, bukan referensi utamanya. Kalau tidak salah ingat Ibu, menurut Ustaz Usman dalam Ivan Junaidi. Ya, ini dicek bagaimana yang benar. Dan usahakan harus referensi asli. Kemarin referensinya banyak sekali ya. Ini sebenarnya masih banyak juga. Makanya Ibu bilang coba cek betul-betul yang digunakan di proposalnya yang mana. Makanya ada beberapa yang hilang ya. Karena itu tadi yang Ibu takutkan kalau misalnya di proposalnya ternyata tidak ada. Sedangkan di daftar pusakanya banyak sekali. Ternyata di proposalnya tidak digunakan. Jadi yang ada di footnote itu juga yang dimasukkan di daftar pusaka. Ya, seperti bimbingan kita sebelumnya. Jadi untuk judulnya kita diskusikan kembali apakah kita harus mengambil sikap ataukah mengambil tetap berproblematika. Kemudian terkait pengetikan nanti diperhatikan penggunaan kata juga, harusnya cari kata yang baku. Ada ini deh, boleh download KBBI yang boleh ada di situ. Kemudian ini yang menggelitik Ibu ada baca mungkin terlewat ya, di halaman 5 pengertian judul agar tidak terjadi kesamaan pendapat. Bagaimana maksudnya? Sedangkan pengertian judul kan itu gunanya untuk menyamakan persepsi ya. Ya, mungkin dan tidak terjadi kesalahan penafsiran, tidak terjadinya di sini dan dipindahkan ya. Jadi satu kata penempatannya salah bisa mengubah makna kalimat yang ada. Jadi intinya adalah kehati-hatian. Jadi silahkan diperbaiki yang kurang baik, yang kurang dilengkapi, yang salah diperbaiki. Kemudian yang tadi yang utama itu, karena itu adalah acuan untuk penulisan skripsi ke depannya, di halaman 37 tadi, garis besar isi skripsinya atau istilah lainnya sistematika pembahasan. Itu harus Frida cari yang memang sesuai dengan jenis penelitiannya Frida, penelitian kualitatif. Kalau yang ini penelitian kualitatif tidak sesuai. Sekian mungkin dari Ibu, terima kasih dan Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu nanti di belakang saya akan jelaskan mengenai atau kita akan diskusikan mengenai judulnya. Tapi kita coba lihat dulu di sistematika pembahasannya halaman 733. Ya, halaman 3. Dalam bab 1 itu hanya 4 komponen. Ya, ada latar belakang masalah, kemudian rumusan dan batasan masalah, kemudian judul, kemudian tujuan dan tujuan, kemudian bagi itu saja. Anda tahu baru cara penulisannya seperti tadi yang ditanya oleh oleh uji tua. Kalau dia dari bab, kemudian dia pindah ke huruf A besar. Setelah huruf A besar, huruf nomor 1. Setelah nomor 1 huruf kecil. Ya.
Saya kira nanti akan di situ ada. Saya selalu bilang jangan buka di situ di lampiran. Tadi Ustaz Riyadi yang suruh lihat situ yang apa namanya penelitian kualitas Daftar isi. daftar ini ada data isi ada. Nah, coba anda lihat yang di atas tertulis itu penelitian kualitatif dengan penelitian kualitatif. Cari yang penelitian kualitatif. Ada ya. Coba pendahuluan situ, setelah pendahuluan dia huruf A besar ya. Iya, apa di situ? Ada berapa poin sih? 4 ya. Nah, setelah itu apa? Kajian teori atau landasan teoritis. Landasan teoritis itu kita lihat ke judulnya. Kalau judul kita pakai judul ini, seharusnya itu adalah problematika peserta didik dalam pembelajaran. Kan itu nanti yang dijadikan dasar dalam penelitian. Bagaimana masalah problematika dalam pembelajaran, gitu. Ya. Ini jangan cuma anggu-anggu kemudian nyala-nyala kita betul kita datang tapi sakit hati, dongkol. Kalau kita suka sih, maksudnya kita berusaha untuk menyampaikan ke mahasiswa, kita anggap dia sepaham. Setelah dia balik kamari, ini pakai bahasa mana nih? Setelah balik ke saya, itu tidak seperti itu. Maka itu yang saya bilang, saya kadang-kadang dongkol. Jadi saya punya suara, biasanya ada mulai dari kecil. Kalau susah dikibasar itu suara dongkol itu, gitu. Karena maksudnya apa ya? Bukannya tidak dihormati atau tidak dihargai, tetapi saya merasa tadi saya bahasakan begini. Apa saya yang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan kepada mahasiswa atau mahasiswanya yang lalot, gitu. Ya. Maksudnya mahasiswanya yang tidak tangkap. Kalau sebenarnya kalau tidak tangkap atau belum paham, ya silahkan tanya ulang. Kita akan jelaskan sesuai dengan kadar yang ada pada diri saya untuk menyampaikan ke mahasiswa dia supaya dia bisa paham apa yang saya sampaikan itu. Kalau cuma aku kemudian ujungnya sama aja begitu, aduh, sakit hati juga itu. Jadi saya ulang. Bab 1 itu di pendahuluan, ya, pendahuluan lihat di situ. Coba bab 2-nya, landasan teoritisnya. Landasan teoritisnya itu berdasarkan judul yang ada di situ. Cuma kalau judulnya sini problematika peserta didik, maka yang dicari landasan teoritisnya itu adalah problematika peserta didik pada pembelajaran atau problematika peserta didik dalam pembelajaran, gitu. Maksudnya kita mau cari tahu masalah-masalah apa terhadap peserta didik itu dalam pembelajaran. Apa masalahnya dia? Apa masalah peserta didik dalam pembelajaran? Pokoknya dia malas datang, suka beribut, nyetak bawa nyetak bawa alat tulis, itu kan masalah. Nah itu yang kemarin saya sempat tanya ke Frida, apa yang Frida inginkan. Saya kalau umpamanya mahasiswa sudah jelaskan, maka saya menangkap apa yang ada dalam penyampaian itu supaya saya berikan arahan. Saya tidak mau yang ada di kepala saya ini saya cangkapkan kepada mahasiswa, tetapi saya berusaha untuk meluruskan bagaimana cara saya yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Nah sampai munculkan istilah problematika ini karena Anda mengatakan ada banyak masalah di sana, Pak. Masalah itu apa? Gitu. Akhirnya muncul kata ini problematika, kan begitu kemarin. Nah cuma masalahnya Anda berhadapan dengan Pak Rifai, ya penguji 1, kata problematika itu mau dirubah dengan kata sikap, itu nanti kita pertimbangkan ulang. Kemudian yang keduanya di sini, paragraf kedua di sini adalah pembelajaran fikih di MTS. Nah, itu yang poin yang tadi itu poin A, poin 2, poin B-nya itu adalah pembelajaran fikih di MTS. Bagaimana kajian teoritisnya pembelajaran fikih di MTS? Itu ya. Lalu poin 3-nya itu penelitian terdahulu, ya, penelitian terdahulu saya setuju dengan saran dari Pak Fai, ambil saja seperti
Ibu Fitri, dia punya tulisan tesis, itu saja dia ambil di situ, ya. Supaya Frida bisa menangkap dari apa penelitian yang dilakukan oleh Ibu Fitri itu, Anda bisa ikut itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Ibu Fitri dalam penelitian itu. Ujungnya itu nanti kan umpamanya dia lari ke kiri, sedangkan yang maksudnya ke kiri tidak sama dengan yang Anda teliti di lapangan, yaitu realitas penelitian gitu, yaitu realitas penelitian. Kita juga tidak bisa kamuflase penelitian itu atau disesuaikan dengan itu, tidak bisa. Tapi kita harus menarasikan apa yang kita temukan dalam penelitian itu, dia baik atau tidak baik, tetapi dengan bahasa yang santun, ya bahasa. Jangan ada, makanya saya biasa mengatakan begini, kalau boleh nama dari yang kita wawancara itu kita samakan supaya tidak memunculkan fitnah dalam menulis di dalam tulisan dari hasil penelitian kita. Karena kapan kita mengatakan dia tidak baik dalam mengajar, itu kan jelek juga dia. Maka kita harus samakan namanya orang, atau biasa kita istilahkan dengan alias dan seterusnya. Kemudian di bab 4 juga, bab 4 di halaman berapa itu? Halaman 38. Itu ada tulis ini sikap. Itu bahagian daripada, kan di bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Maka kita tulis di situ yang pertama itu hasil penelitiannya apa, baru selanjutnya WP-nya adalah pembahasan. Tetapi biasa supaya lebih lengkap kita sampaikan dulu umpamanya profil dari lokasi penelitian kita, ya kita urai mengenai profil hasil mengenai lokasi penelitian, baru kita masuk kepada hasil penelitian dan poin C-nya itu adalah pembahasan gitu. Umpamanya hasil penelitiannya di sana itu peserta didiknya sering terlambat. Nah, di pembahasannya bagaimana? Apa yang menyebabkan dia terlambat? Begitu. Apakah tempat tinggalnya agak jauh, kemudian tidak ada kendaraan yang bisa cepat sampai ke sana, ada kendaraan tapi tanpa ojek, sedangkan dia itu orang tidak mampu, jadi dia jalan kaki. Itu hasil pembahasan. Tapi hasil penelitiannya tadi adalah masalah terlambat. Begitu juga umpamanya dia suka bermain di dalam kelas, tidak fokus dalam pembelajaran, apa penyebabnya? Nanti kita lihat di landasan teoritisnya bagaimana, begitu ya. Jadi bab 3-nya tadi sudah disampaikan oleh pembimbing juga. Ya, saya pikir di situ ada, cuma mungkin belum sempat dibuka, belum sempat dilihat. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh penguji juga tentang latar belakang itu sendiri, antara satu variabel atau satu paragraf dengan paragraf yang lain. Jangan paragraf yang pertama itu bercerita masalah sepeda motor, kemudian paragraf berikutnya bercerita tentang pasar. Jangan pula apa itu, kecuali kalau diisi di tengah sepeda motor, ojek, apa yang dipakai ke pasar, itu perlu sambung, tapi harus ada narasi di tengah, begitu. Ya, harus ada narasi di tengah. Jadi kasih baku sambung itu cerita, kasih baku sambung itu cerita. Kemudian memang saya tulis ini sih, cara penulisan latar belakang belum ada terkait alasan memilih judul. Kenapa Anda memilih itu harus ada di latar belakang. Mungkin pernah Anda lihat atau pernah disampaikan saja secara apa adanya, pernah mengajar di situ kemudian menemukan siswanya tidak untuk fokus dan seterusnya. Kemudian itu salah satu penyebab kenapa mau teliti, kenapa terjadi begitulah. Nah, itu yang ditulis di latar belakang. Kalau sikap memang sih dari satu sisi memudahkan penulis peneliti, ya, karena kalau menggunakan kata sikap
di judul itu banyak referensi yang Anda bisa temukan. Seperti tadi Bu Fitri bilang tentang pengertian sikap, indikator sikap itu agak mudah untuk ditemukan. Tapi kalau problematika memang agak susah untuk didapatkan. Ya. Referensi yang mendukung atau yang berbicara tentang problematika itu sendiri antara satu dengan yang lain karena dia problematika maka agak susah untuk Anda temukan atau Anda menarasikan kembali di dalam landasan teoritisnya. Karena yang saya selalu sampaikan, kalau boleh seperti tadi juga disampaikan oleh penguji dua, kalau ada kutipan itu jangan terlalu panjang supaya nanti dalam cek plagiasinya agak kurang. Kalau Anda berurut-urut itu jadi merasa mual. Ya. Jadi seperti jadi kata sikap itu di dalam referensi memang agak banyak. Untuk mencari itu agak mudah. Tapi kalau dibanding dengan istilah problematika, gitu. Tapi terserahlah karena tinggal bagaimana Anda menjalankan ya apa yang kami sarankan ini. Saya sih terserah Anda mau menggunakan sikap atau menggunakan problematika. Saya pribadi seperti itu. Yang penting Anda mampu, ya silahkan jalankan. Ini di proposal. Nanti kalau umpamanya di tahap selanjutnya ya harus Anda pertahankan apa yang Anda inginkan. Mau pakai problematika atau pakai sikap. Ini nanti terserah juga ke pembimbing. Bagaimana Ibu Fitri? Iya, tidak apa-apa sih Pak kalau memang problematika, tapi di dalamnya itu lebih spesifik. Jadi di latar belakang, landasan teorinya itu tetap ada sikap. Jadi nanti pada saat ujian hasil, kalau memang problematika dihilangkan kan tetap tidak fokusnya ke sikap kan. Jadi untuk judul diubah pun tidak apa-apa, tapi di dalamnya itu tidak terlalu banyak yang harus dihilangkan. Jadi tetap saja di latar belakangnya problematika tapi dispesifikkan. Memang kalau sikap itu menarik sekali ya, karena pemikiran, pemikiran dan perilaku itu yang tadi Ibu katakan. Kadang kita seperti Ibu ya, latar belakangnya matematika, kita tidak suka matematika sebenarnya, tapi kita harus belajar matematika. Kenapa? Karena ada tuntutan penilaian, kenaikan kelas dan sebagainya. Jadi menarik sekali memang kalau apalagi tadi Frida katakan banyak anak-anak yang suka keluar kelas. Itu kan sikap ya, pemikirannya apa sampai mereka keluar kelas. Mungkin karena dia tidak suka dengan pelajarannya atau karena dia tidak suka dengan guru. Jadi kalau di sikap itu ada 4 aspek sebenarnya Frida yang Ibu sudah tuliskan. Ada salah satu pendapat itu ya dari Neil, itu ada keyakinan bahwa mata pelajaran itu berguna atau tidak. Sebenarnya kalau tidak spesifikkan ke Vicky, apakah keyakinan si siswanya ini Vicky itu pembelajaran Vicky itu berguna atau tidak? Itu bisa tidak tanyakannya. Kemudian kadang mereka juga tidak suka karena mereka tidak ahli, ya. Contohnya kalau matematika mungkin mereka tidak ahli dalam berhitung. Kemudian juga karena memang tidak suka mata pelajarannya, dan yang terakhir itu karena mereka cenderung untuk tidak mengikuti aktivitas pembelajaran. Jadi banyak indikator yang bisa Frida tanyakan. Kalau di pedoman wawancaranya, Ibu lihat ini mungkin dari orang ya, diadopsi dari ininya orang, Frida. Atau bikin sendiri. Bikin sendiri tapi lihat ada yang lihat ya. Iya. Makanya di sini kalau di pedoman wawancara, pertanyaan pertama itu apakah kamu menyukai mata pelajaran fikih? Itu masuk dalam sikap. Karena bisa saja kita suka tapi tidak melakukan aktivitasnya, atau sebaliknya bisa saja kita tidak suka tapi kita tetap melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi memang kalau sikap itu menarik sekali.
produk ini karena berhubungan dengan pemikiran orang. Tapi dari sikap itu sendiri juga bisa ditemukan problemnya karena kita tidak suka tapi harus mengikuti pembelajaran. Itu problem sebenarnya. Jadi tetap saja problem. Kalau saya dari segi bilang tidak apa-apa, tetap problem tapi di latar belakang, landasan teori, sampai nanti mungkin kalau Frida meneliti itu ada sikap. Jadi nanti pada saat ujian hasil, walaupun dipermasalahkan problemnya, tetap sikap itu ada di dalam situ. Jadi kalau itu terserah Frida saja ya, yang mana yang lebih mudah, yang mana lebih mudah dijalankan. Jangan sampai diarahkan, kemudian nanti mentok ya, tidak ada penyelesaian. Nah, jadinya skripsinya tidak selesai-selesai. Jadi yang mudah saja itu. Ke pembimbing doang gimana? Di sini Frida tulis di pedoman wawancara di pertanyaan 9, apakah ada sikap peserta didik? Di pertanyaan nomor 10 juga, bagaimana solusi yang dapat mengatasi problematika yang terhadap sikap peserta didik? Sebenarnya kata sikap itu sendiri sudah Anda sendiri yang munculkan di sini. Gitu. Mungkin kesimpulannya begini, silahkan Anda pilih mau menggunakan kata sikap. Kalau cuma masalahnya karakternya Parifai, kalau dia sudah begitu, itu yang harus diperhatikan. Kalau saya pribadi, terserah mahasiswa, cuma beda dengan Parifai. Parifai itu kalau maunya dia sudah bilang begitu, ya sudah begitu. Mau pakai alasan apa, kalau dia sudah anggap begitu, sudah begitu. Gitu. Kalau saran saya, kalau sikap karena karakternya Parifai begitu, ya ikuti saja saran Parifai, gunakan kata sikap. Gitu. Jadi diurai kembali di latar belakangnya dengan narasi sikap, ya, supaya tidak bermasalah dengan penguji. Karena dia sampai ujian terakhir, ujian skripsi. Kalau kau cuma satu kali ini, sudah bisa hilang dari dia. Ya, nggak usah ikut dia. Tapi karena dia sampai selesai, itu masalahnya bermasalah kedua di ujian hasil dengan ujian skripsinya. Saya teringat kemarin waktu saya ujian itu, karena ada 6 dosen, saya harus bikin sedemikian rupa bagaimana caranya dosen itu saya ikuti antara satu dengan yang lain. Nah, kalau itu mahasiswa baru S1 begitu, maka pusing dan itu salah satu penyebab orangnya nggak selesai. Gitu, ya. Jadi saran saya ikut saja, cukup ya. Saya kira begitu. Dan karena ini adalah seminar proposal skripsi, saya kira tidak ada lagi yang kita akan kita sudah diskusikan terkait dengan penguji utama, penguji 2 dan penguji 2 sedang dengan penguji 1. Ada yang mau ditanya? Siapa? Frida. Tidak ada lagi? Cuma pokoknya untuk problematika tetap ini judul tetap ini. Gimana? Judulnya diganti dengan sikap peserta didik pada pembelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Manado. Saya ulang, sikap peserta didik pada pembelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Manado. Karena ada 2 tadi yang diinginkan oleh Parifai ubah. Yang pertama itu problematika diganti dengan kata sikap. Kemudian pembelajaran fikih itu juga dia mau pembelajaran saja secara keseluruhan. Cuman saya pikir kalau itu nanti saya diskusi dengan dia. Ya, saya diskusi yang maksudnya saya coba luruskan, karena kalau umpamanya secara keseluruhan itu berakibat mahasiswa yang melakukan penelitian akan panjang lama, karena di MTS itu ada 8
ada berapa mata pelajaran? 8 atau 10 kan? Iya ya. Nah, kalau ada 10, nah 10 itu mesti teliti satu-satu. Kalau cuma pelajaran fikih kan berarti cuma satu. Gitu. Di dalamnya itu nanti diurai. Gitu. Itu pembelajaran fikih juga masalahnya bukan pembelajaran fikih dari kelas 1, dari kelas 7, 8, 9, ya 7, 8, 9. Mungkin juga ada rombongan belajar di kelas 7 itu mungkin ada 2 atau ada cuma 1. Rombongan belajarnya ada berapa? Ya cuma 1. Kalau kelas 8 1 juga, nah, 1. Berarti kan cuma 3 kelas. Nah, nanti itu juga bisa lebih diperkecil. Kalau pembelajaran fikih di kelas 8 lah. Tapi itu nanti di pembahasan di batasan masalahnya, gitu. Nanti di pembelajaran fikih juga materinya apa yang mau dilihat pada waktu melakukan penelitian, gitu. Ya, katakan dari sekian materi mungkin ada 12 kali pertemuan kalau saya tidak salah ingat di satu semester. Nah, 12 pertemuan itu bagian mana yang Anda ikuti, yang bagian mana yang kan ada yang disuka untuk diikuti oleh peserta didik itu dan ada yang tidak disuka. Namanya praktek wudu, ya praktek wudu kan ada yang suka dan ada yang tidak suka. Atau sholat berjamaah, ya praktek sholat, itu. Nah itu nanti ya lebih dibatasi. Gitu. Nah kalau yang seperti tadi kan sarannya penguji 1 itu secara keseluruhan. Nah pokoknya secara keseluruhan mata pelajaran itu kan banyak. Gitu. Itu sampai saya bilang ya cukup untuk mata pelajaran fikih saja. Ya. Jadi judulnya nanti jadi sikap peserta didik pada pembelajaran fikih di Madrasah Sanadiyah Al-Inayah Manado. Fikih juga itu coba lihat kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI itu bukan pakai ki tapi pakai k, gitu ya, tulisan fikih. Kalau pakai fikih tulisan pakai ki dia harus diitali karena belum sesuai dengan KBBI. Tapi kalau pakai KBBI tulisannya fikih pakai k. Ya. Saya kira itu. Masih ada mau tanya? Cukup ya. Kalau sudah cukup, saya kira juga kami dari Dewan Penguji ya sudah maksimal untuk memberikan masukan kepada Anda, kepada Frida. Semoga upaya maksimal ini Frida bisa menangkap dan bisa mengaplikasikan di dalam proposal skripsinya, ya bisa mengaplikasikan dalam proposal skripsinya. Sebenarnya harapan kami dari Dewan Penguji itu agar supaya nanti hasil penelitian ini maksimal juga. Karena kalau tidak maksimal juga, yang jelek bukan hanya Anda, tapi kami yang dosen pembimbingnya juga terbawa-bawa. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman Dewan Penguji, dan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kami lakukan pada saat ini, pada kegiatan seminar proposal ini adalah bagian daripada amal jaya kita, terutama di bulan puasa kita. Buat bulan puasa ini semoga apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya. Demikian, dan mari kita tutup seminar proposal ini dengan sama-sama menghafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum.